Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti berkhidmat untuk orang lain. Sebuah nasihat Imam Humaini kepada kita semua, bahwa kedudukan mereka yang berkhidmat untuk agama dan ahlul bait lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat untuk orang lain tanpa rasa malu atau gengsi sebab kedudukan kita. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang besar bagi kita. Lihatlah Imam Humaini, figur yang besar. Saat beliau sedang ziarah ke makam Imam Ridha alaihissalam, beliau bangun dan meninggalkan tempat munajatnya di haram atau di makam Imam Ridha alaihissalam. Saat itu beliau beribadah dari malam hingga pagi hari. Di pagi hari beliau meninggalkan tempat munajatnya dan kembali ke rumahnya hanya untuk menyiapkan sarapan untuk tamu-tamunya yang bermalam di tempatnya. Beliau membeli roti dan menyiapkan hidangan untuk mereka. Salah seorang menyapanya, "Kenapa Anda tidak diam saja di haram Imam Ridha? Anda cukup menyuruh seorang dari kita dan tidak perlu pulang dan menyiapkan makanan untuk mereka." Apa jawaban Imam Humaini? Tidak terpikirkan olehku dengan diam diri di haram Imam Ar-Ridha lebih mulia dibandingkan dengan berkhidmat untuk orang lain. Terkadang kita ini sebagai ustadz atau sebagai mubalik atau sebagai guru, sebagai habib atau sebagai kiai atau lainnya merasa gengsi atau takut derajat kita ini jatuh sebab kelakuan perbuatan yang hanya kita sangka kurang pantas atau tidak layak atau bukan tugas kita. Imam Humaini berwasiat kepada anaknya Said Ahmad, "Jangan sekali-kali kamu memandang dirimu lebih mulia dari makhluk Allah manapun di saat mereka berkhidmat. Merekalah yang lebih mulia dari kita. Sebab khidmat mereka sebagai wasilah pada orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jangan kita mencari ketenaran nama untuk dicintai orang lain dengan cara lain. Tapi pilihlah cara dengan berkhidmat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah jalan yang bermanfaat untukmu dan untuk kita semua. Semudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua dan wabil khusus kepada Al-Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah dari sebuah kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah berkata kepada putrinya Fatimah Zahra alaihissalam, "Kelak kamu wahai Fatimah anakku akan memiliki teman fulanah dan rumahnya di sana." Itu perkataan Rasulullah. Sayyidah Fatimah pun terkejut sambil berkata di dalam hatinya, "Siapakah wanita itu? Sudah pasti dia bukan wanita sembarangan." Akhirnya dia pun pergi ke rumah wanita itu bersama anaknya Al-Hasan. Sesampainya di sana diketuk pintu rumah wanita itu, lalu dibukakan pintu itu oleh sahibul bait, si wanita yang diceritakan oleh ayahnya. Si wanita itu bertanya, "Siapakah anti ini?" Fatimah Zahra alaihissalam berkata, "Bolehkah aku masuk?" Wanita itu menjawab, "Maaf, saya harus meminta izin suamiku terlebih dahulu, sebab anti membawa laki-laki yaitu Al-Hasan anaknya. Dan sekarang dia sedang mencari kayu bakar." Fatimah Zahra sambil tersenyum berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan kembali esok hari. Mintalah izin nanti pada suamimu jika ia pulang."
Keesokan harinya Sayyidah Fatimah pun kembali bersama bersama Al-Husain. Al-Hasan tidak dibawa. Sampai di rumahnya, diketuk rumahnya dan keluarlah wanita itu. Sayyidah Fatimah berkata, "Apakah kamu sudah meminta izin pada suamimu?" Si wanita itu menjawab, "Ya sudah. Tapi bukan untuk anak yang ini, tapi untuk yang satunya lagi, yaitu Al-Hasan." Sayyidah Fatimah pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu esok hari aku akan kembali dan mintalah izin lagi kepada suamimu." Setelah Sayyidah Fatimah kembali dan si wanita ini menceritakan kepada suaminya tentang kedatangan seorang wanita bersama anaknya yang berbeda-beda. Suami wanita itu kenal betul siapa yang datang itu. Ia merasa bangga dan senang sambil berkata, "Apakah kamu tidak tahu wanita yang datang ke rumah kita ini? Dia adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anaknya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Esok hari jika dia datang bersama siapa saja, persilakan dia masuk dan jamu dia." Esokan harinya Sayyidah Fatimah datang kembali ke rumahnya tanpa Al-Hasan dan Al-Husain, seorang diri. Diketuknya pintu rumah wanita itu dan wanita itu pun membukanya sambil memeluknya dan meminta maaf atas perlakuannya. "Saya tidak tahu yang datang adalah putri Nabi yang termulia." Lalu dipersilakanlah Sayyidah Fatimah alaihissalam masuk. Saat Sayyidah Fatimah masuk ke rumah wanita itu, di depan rumahnya itu ada air minum yang dibiarkan terbuka dan terkena sinar matahari. Sayyidah Fatimah melihatnya, dan saat masuk ke dalam rumahnya kembali dilihat makanan di meja terbuka sehingga terkena angin dan menjadi dingin dan menjadi keras. Rasanya pun kurang enak. Sayyidah Fatimah bertanya, "Kenapa kamu biarkan air di depan tadi terbuka terkena sinar matahari?" Dijawabnya, "Aku biarkan terbuka sebab semua suamiku bekerja mencari kayu bakar, meminum air yang selalu terkena sinar matahari." Lalu Sayyidah Fatimah bertanya lagi, "Lalu dengan makanan yang terbuka ini bagaimana?" "Demikian juga, suamiku membawa bekal makanan yang sudah terbuka seperti ini saat mencari kayu bakar. Aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh suamiku." Lalu Sayyidah Fatimah pun menceritakan sebab kedatangannya. "Sebab ayahku mengatakan bahwa kelak kamu di surga akan bersamaku." Dia pun menangis mendengar itu semua. Bisa kita simpulkan bahwa jihad wanita yang terbesar itu adalah di rumah menjaga kehormatan suami dan keluarganya, dan tugas sebagai ibu. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.